Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari ini. Dan kami pada saat ini akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang boleh dapat menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua 4, dari Yosua pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan yang ke-8, dengan tema penanda rohani. Saya akan bacakan Yosua 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberang sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Demensia atau dalam bahasa awam penyakit yang disebut sebagai pikun itu adalah sebuah penyakit yang menakutkan mungkin bagi sebagian besar orang. Karena lambat laun orang yang terkena demensia ini perlahan-lahan mereka akan melupakan mengenai identitas diri mereka, jati diri mereka, orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan ataupun segala sesuatu memori yang penting di dalam hidup mereka. Nah, karena itu ingatan atau memori itu sangat penting terutama juga bagi kehidupan orang Kristen. Sungguh sangat tragis jika karena kita ingin maju di dalam iman kekristenan kita justru mengabaikan ingatan-ingatan atau penanda rohani di persimpangan jalan utama hidup kita. Tanpa bantuan penanda-penanda ini, kita akan dengan sangat mudah kehilangan memori kita, terutama tentang ingatan kita dan juga pengalaman kita bagaimana Tuhan itu berjalan bersama dengan kita dan menolong kehidupan kita. Bangsa Israel mengalami perjalanan yang sangat bergejolak. Keraguan mereka akan Tuhan yang kekuasaannya mampu memberi kemenangan kepada mereka, dan mereka juga ditemani dalam pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun, tetapi mereka itu sama sekali bahkan di dalam generasi-generasi berikutnya mereka melupakan Tuhan. Bahkan juga ketika kita membaca di dalam konteks pasal yang keempat ini dari Yosua pasal yang keempat, kita melihat bahwa Tuhan secara ajaib membelah sungai Yordan sehingga mereka dapat melaluinya dan terus melanjutkan penaklukan di tanah Kanaan. Tuhan juga tahu kadangkala bangsa Israel harus berhadapan dengan musuh yang mengancam dan mereka perlu diingatkan bahwa Tuhan dengan kuat kuasanya mampu melindungi mereka. Orang Israel mungkin tergoda untuk berpikir bahwa masuk ke tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir itu merupakan sebuah kesalahan. Karena alasan itulah Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun monumen. Kalau misalnya kita lihat di pasal ini adalah mereka itu menyusun batu-batu di tepi sungai Yordan. Kapan saja mereka kembali ke tempat itu dan melihat monumen itu, mereka diingatkan akan kuasa Tuhan yang sungguh sangat ajaib di dalam kehidupan mereka. Nah, penanda ini atau penanda rohani ini memberi mereka peneguhan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang akan mereka ketemui di dalam kehidupan mereka. Nah, maka dari itu, saudara, penanda rohani menunjukkan suatu waktu ketika kita melihat dengan jelas
Tuhan menuntun kita, memimpin kehidupan kita, dan bagaimana caranya Tuhan menolong kita dengan sangat ajaib. Pertanyaannya adalah, apakah ada waktu yang spesifik ketika Dia memanggil kita untuk mengikuti jalannya dan kita melupakan akan panggilan Tuhan? Nah, karena itu kita perlu sekali yang namanya penanda rohani di dalam kehidupan kita. Di STT Saat kita diajarkan bagaimana caranya menggunakan atau memberikan penanda rohani di dalam kehidupan kita. Salah satu caranya itu adalah dengan cara menuliskan jurnal. Kalau mungkin bagi anak remaja itu namanya diary, tapi kita dalam jurnal kehidupan kita bisa menuliskan apa saja yang terjadi hari ini dan apa saja yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka kalau seandainya kita kemudian di kemudian hari kita itu mulai merasa lelah, mungkin mulai merasa lemah, dan juga mungkin ada saatnya kita mungkin mulai di dalam iman kita mulai ada yang namanya meragukan akan kuat kuasa Tuhan. Nah, maka dari itu ketika kita mulai membaca lagi jurnal kehidupan kita dan kita melihat tuntunan tangan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita menjadi dikuatkan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan akan selalu siap untuk menolong kita. Permasalahannya itu hanya karena lupa. Manusia sering lupa. Dan manusia sering mengalami yang namanya demensia atau pikun rohani. Mari saudara kita mulai melakukan tugas kita, yaitu membuat jurnal kehidupan, dan kita mulai menuliskan bagaimana Tuhan menolong kita, memimpin kita di dalam hari-hari kita, agar kemudian hari kita sendiri yang akan dikuatkan ketika kita membaca jurnal kehidupan kita yang kita tulis itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat merenungkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, dan kami bersyukur karena kami juga diingatkan sekali lagi bahwa kami adalah manusia-manusia yang sering lupa akan kuasa keajaiban Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan kiranya yang boleh dapat menolong kami agar kami senantiasa boleh dapat mengingat akan kasih dan keajaiban Tuhan, dan kami senantiasa boleh sungguh-sungguh mengimani kehidupan kami dan terus percaya setia kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin kehidupan kami untuk satu hari ini, agar kiranya kehidupan kami sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.